Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BPK Penabur Jakarta, dan juga tentunya seluruh orang tua siswa dari murid-murid kelas 12 kami, dan juga seluruh adik-adik kelas 12 yang pada hari ini akan menghadapi pengumuman kelulusan kalian. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dengan berkat dan kasih karunia-Nya saja kita masih bisa berkumpul pada saat sekarang, walaupun kita harus menggunakan kecanggihan teknologi. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang sudah mendukung kami dalam proses pembelajaran home learning yang sudah kami lakukan sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini. Dan kami akan selalu memperbaiki dan menyempurnakan seluruh proses yang kami jalankan sehingga bisa menyamai apa yang kami biasa lakukan dengan pendidikan di dalam kelas. Dan kami percaya untuk pendidikan karakter memang pertemuan secara langsung di mana pendidik bisa memberikan teladan kepada siswa-siswinya, itu adalah pendidikan karakter yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk adik-adik, saya ingin memberikan beberapa pesan-kesan dan tanggapan, terutama tentunya berkaitan dengan masa-masa sulit sekarang ini. Saya hanya pernah mengalami saat seperti ini sekali dalam seumur hidup saya, dan memang saat ini adalah saat-saat yang sangat luar biasa. Dan baik atau buruk, ini akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk kehidupan kamu semua di masa yang akan datang. Kamu akan mengingat masa sulit ini, kamu akan mengingat tantangan-tantangan yang ada, dan di balik semua tantangan tentunya ada kesempatan. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada saat-saat sekarang ini, selain orang-orang yang tentunya susah karena harus bekerja dari rumah, atau mungkin malahan berhenti dari pekerjaannya, atau mungkin juga usahanya kesulitan, tentu ada sebagian orang yang justru bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari kondisi sekarang ini. Mungkin kita bisa perhatikan ada beberapa supplier makanan, ada beberapa supplier obat-obatan, dan sebagainya yang justru bisa tetap bekerja dan mungkin malahan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak pada saat sekarang ini daripada sebelumnya. Jadi ingatlah bahwa dalam setiap masalah atau kesulitan yang kita hadapi, selalu ada jawaban untuk masalah-masalah tersebut dan ada jalan keluar yang kita bisa raih. Lakukanlah itu sehingga semua masalah bisa teratasi dengan baik. Yang kedua, dalam kita menghadapi masalah, adik-adik selalu ingat untuk berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan. Semua berkat, bakat maupun talenta yang kita terima itu dari Tuhan, dan sudah sewajarnya kalau kita bisa memaksimalkan seluruh hal tersebut sehingga kita bisa melakukan dan membantu banyak hal untuk masyarakat luas pada saat kamu nanti sudah lulus dari pendidikan tinggi nanti. Kamu bisa memilih berbagai macam jurusan yang sesuai dengan kehendakmu, dan juga tentunya kalau melihat keadaan sekarang ada banyak ide yang bisa kamu ambil. Mungkin ada yang ingin menjadi tenaga medis, ada juga yang ingin meneliti mikrobiologi, meneliti virus dan sebagainya, sehingga nanti di masa depan kamu bisa menjadi seseorang yang berguna untuk seluruh masyarakat di dunia ini. Dan yang terakhir yang saya ingin berpesan, jadilah seorang pemenang dalam setiap hal. Kita menghadapi suatu masalah yang sangat besar dan kita tidak sendirian. Seluruh dunia menghadapi hal yang sama. 200 negara lebih yang sudah terjangkiti, dan dengan penyebaran yang begitu cepat, di mana satu orang bisa menularkan kepada 2,6 perkaliannya orang lainnya, maka bisa diduga bahwa sangat cepat ya. Kalau kita lihat kuadrat, berarti nilainya bisa eksponensial. Makanya kalau kita perhatikan saat ini, grafik-grafik penularan itu bentuknya eksponensial. Nah, tapi dengan berdoa selalu pada Tuhan dan menjalankan apa yang pemerintah instruksikan, tenaga-tenaga medis
menyarankan kepada kita untuk melakukan kebersihan dan semua hal protokol kesehatan yang perlu dilakukan. Lakukanlah itu semua, maka saya yakin kita semua akan bisa mengatasi masalah ini dan keluar menjadi pemenang. Salam dari kami ke seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta, untuk adik-adik semua, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa-siswi Angkatan 10 SMAK Penabur Harapan Indah. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan kelulusan sebagai berikut. Siswa kelas 12 pada tahun pelajaran 2019-2020 terdiri dari program studi MIPA 124 siswa, program studi IPS 88 siswa, total 212 siswa. Mereka telah menyelesaikan serangkaian ujian akhir sebagai berikut. Ujian praktik diselenggarakan pada tanggal 12 sampai dengan 21 Februari 2020. Ujian sekolah tertulis pada tanggal 9 sampai dengan 13 Maret tahun 2020. Ujian sekolah online pada tanggal 1 sampai dengan 7 April tahun 2020. Berdasarkan kriteria kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan SMA sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. 3. Lulus ujian sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai minimal kelulusan setiap mata pelajaran serendah-rendahnya 55,00 dengan nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran 60,00 yang diperoleh dari rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan rapot semester 1 sampai dengan 6 ditambah dengan nilai ujian sekolah murni. Nilai ujian sekolah murni diperoleh dari 50% nilai praktik dan 50% nilai ujian tertulis. Maka, rapat pleno Dewan Guru pada tanggal 29 April tahun 2020 memutuskan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020 yang berjumlah 212 siswa dinyatakan lulus 100%. Selamat untuk para siswa dan Bapak Ibu orang tua siswa. Baik, saya akan membacakan nama-nama peraih nilai tertinggi ujian sekolah SMAK Penabur Harapan Indah tahun ajaran 2019-2020. Nilai tertinggi ujian sekolah program MIPA. Yang pertama, Pendidikan Agama Kristen, diraih oleh Brian Steve, kelas 12 MIPA 1, dengan nilai 96,25. Yang kedua, Pendidikan Kewarganegaraan, diraih oleh Angelina, kelas 12 MIPA 3, dengan nilai 96. Yang ketiga, Bahasa Indonesia, diraih oleh Kezia Alverta Theodora, kelas 12 MIPA 3, dengan nilai 92,12. Yang keempat, Matematika Wajib, diraih oleh 1. Andrew Jonathan, kelas 12 MIPA 1, dengan nilai 100. 2. Yohana Tania Tio, kelas 12 MIPA 1, dengan nilai 100. 3. Kezia Alverta Theodora, kelas 12 MIPA 3, dengan nilai 100. 4. Vincent Christian Siregar, kelas 12 MIPA 4, dengan nilai 100. Yang kelima, Sejarah Wajib, diraih oleh Kezia Alverta Theodora, kelas 12 MIPA 3, dengan nilai 97. 2. Jeremy Abednego, kelas 12 MIPA 2, dengan nilai
97. Yang keenam, bahasa Inggris wajib. Diraih oleh Timotius Theodore Richard, kelas 12 MIPA 3 dengan nilai 94. Ketujuh, seni budaya. Diraih oleh Aldela Verlinika Devani, kelas 12 MIPA 2 dengan nilai 98,25. Kedelapan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Diraih oleh Andrew Jonathan, kelas 12 MIPA 1 dengan nilai 93,72. Kesembilan, prakarya dan kewirausahaan. Diraih oleh Aristo Triksi Prayitno, kelas 12 MIPA 4 dengan nilai 93. Kesepuluh, matematika peminatan. Diraih oleh Kezia Alverta Theodora, kelas 12 MIPA 3 dengan nilai 98,57. Kesebelas, biologi. Diraih oleh Kezia Alverta Theodora, kelas 12 MIPA 3 dengan nilai 97. Kedua-belas, fisika. Diraih yang pertama oleh David Fernando Ramopoli, kelas 12 MIPA 2 dengan nilai 94,50. Yang kedua, Nelson Putra, kelas 12 MIPA 2 dengan nilai 94,50. Yang ketiga, Benita Kezia Suhendra, kelas 12 MIPA 4 dengan nilai 94,50. Ke-13, kimia. Diraih oleh Andrew Jonathan, kelas 12 MIPA 1 dengan nilai 92,81. Ke-14, lintas minat. Diraih oleh Timotius Theodore Richard, kelas 12 MIPA 3 dengan nilai 97,75. Ke-15, bahasa Sunda. Diraih oleh Kalista Yudi Artasya, kelas 12 MIPA 1 dengan nilai 84,38. Selanjutnya, nilai tertinggi ujian sekolah untuk program IPS. Yang pertama, pendidikan agama Kristen. Diraih oleh Patricia Natania, kelas 12 IPS 2 dengan nilai 95,25. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Diraih oleh Vanessa Cahyani Gunawan, kelas 12 IPS 3 dengan nilai 92,50. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Diraih oleh Veronica, kelas 12 IPS 2 dengan nilai 89,62. Yang keempat, matematika wajib. Diraih oleh 1. Clara Amanda, kelas 12 IPS 1 dengan nilai 100. 2. Senya Michela Kosasi, kelas 12 IPS 1 dengan nilai 100. 3. Jesslyn Betricia Ivana Tania, kelas 12 IPS 3 dengan nilai 100. 4. Vanessa Cahyani Gunawan, kelas 12 IPS 3 dengan nilai 100. Yang kelima, sejarah wajib. Diraih oleh Ferdinand Saputra, kelas 12 IPS 2 dengan nilai 97. Yang keenam, bahasa Inggris wajib. Diraih oleh Regina Radinka Raharja, kelas 12 IPS 2 dengan nilai 92,13. Ketujuh, seni budaya. Diraih oleh Cheryl Elizabeth Withyono, kelas 12 IPS 2 dengan nilai 99,50. Kedelapan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Diraih oleh Cheryl Elizabeth Withyono,
kelas 12 IPS 2 dengan nilai 94,96. Kesembilan, prakarya dan kewirausahaan. Diraih oleh Senya Michela Kosasi, kelas 12 IPS 1 dengan nilai 95,25. Kesepuluh, sejarah peminatan. Diraih oleh Samuel Owen Kunta Aji, kelas 12 IPS 3 dengan nilai 98. Kesebelas, ekonomi. Diraih oleh Marsha Pavita Asmaranti, kelas 12 IPS 2 dengan nilai 97. Kedua-belas, geografi. Diraih oleh Nicole Olivia Usman, kelas 12 IPS 2 dengan nilai 97. Ke-13, sosiologi. Diraih oleh Nicole Olivia Usman, kelas 12 IPS 2 dengan nilai 98. Ke-14, lintas minat. Diraih oleh Hizkia Yoel, kelas 12 IPS 2 dengan nilai 97,50. Ke-15, bahasa Sunda. Diraih oleh Clement Ferdinand Tadeus Denzel, kelas 12 IPS 3 dengan nilai 83,54. Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa-siswi Semak Penabur Harapan Indah, akan kami bacakan siswa-siswi angkatan 10 yang diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN dan yang diterima di perguruan tinggi swasta lewat jalur beasiswa. Siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi negeri jalur SNMPTN adalah Revita Ratna Kumala, Universitas 11 Maret, Fakultas Hukum. Francisca Regita, Institut Seni Indonesia, Desain Komunikasi Visual. Caroline Kristiana, Universitas Pajajaran, Fakultas Hubungan Internasional. Elizabeth Tesalonika, Universitas Pajajaran, Jurusan Akuntansi. Natania Intan Pratiwi, Universitas 11 Maret, Hubungan Internasional. Brigita Jocelyn Septiandra, Universitas Pajajaran, Ilmu Komunikasi. Claresta Cendana, Universitas Pajajaran, Fakultas Hukum. Angela Filian, Universitas 11 Maret, Ekonomi Manajemen. Nicole Olivia Usman, Institut Teknologi Bandung, Sekolah Bisnis Manajemen. Jessica Primauli, Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Russell Christian, Universitas 11 Maret, Fakultas Kedokteran. Kalista Yudi Artasia, Universitas 11 Maret, Fakultas Kedokteran. Vincent Christian Siregar, Institut Teknologi Bandung, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Adrian Kuanti Setiono, Universitas 11 Maret, Teknik Industri. Andrew Jonathan, Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran. Felicia Catalina Edison, Institut Teknologi Bandung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nelson Putra, Institut Teknologi Bandung, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Jaya Mangalo Sugeng Raharjo, Institut Teknologi Bandung, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Beryl, Institut Teknologi Surabaya, Teknik Informatika. Siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi swasta jalur beasiswa adalah Michael David, Universitas Bina Nusantara, Bisnis IT. Jupiter Reva Anton, Universitas Bina Nusantara, Desain Komunikasi Visual. Nicholas John Fulviano, Universitas Bina Nusantara, Bisnis IT. Nicholas Pramadia, Universitas Bina Nusantara, Teknik Informatika dan Matematika. Ronaldo Benito, Universitas Bina Nusantara,
Product and Design Engineering. Olivia Caroline, Universitas Multimedia Nusantara, Desain Komunikasi Visual. Clara Amanda, Trisakti School of Management, jurusan akuntansi. Jesslyn Beatricia, Universitas Ciputra, International Business Management. Patricia Natania, Kwik Kiangi Business School, akuntansi. Leonard Evan Rustanto, Trisakti School of Management, jurusan akuntansi. Prestasi non-akademik yang diraih oleh siswa-siswi angkatan ke-10. 1. Mendapatkan silver medal pada lomba Bali International Choir Festival pada tahun 2019. 2. Mendapatkan gold medal pada Penabur International Choir Festival pada tahun 2019. Lulusan terbaik tahun pelajaran 2019-2020 berdasarkan nilai rata-rata seluruh mata pelajaran, yakni gabungan dari nilai rapot semester 1-6 dan nilai ujian sekolah. Lulusan terbaik SMAK Penabur Harapan Indah tahun 2019-2020 adalah program MIPA. Juara 3 dengan nilai rata-rata 92,26 atas nama Dea Gloria Anggraini Natali dari kelas 12 MIPA 2, putri dari Bapak Dwi Dianto Natali dan Ibu Serli Yahya. Juara 2 dengan nilai rata-rata 93,23 atas nama Nelson Putra dari kelas 12 MIPA 2, putra dari Bapak Ari Santoso dan Ibu Hermiana. Juara 1 dengan nilai rata-rata 93,33 atas nama Kesia Alverta Theodora, kelas 12 MIPA 3, putri dari Bapak Buyung Wijaya dan Ibu Irene Kusuma Dewi. Program IPS. Juara 3 dengan nilai rata-rata 92,20 atas nama Natania Intan Pratiwi, kelas 12 IPS 3, putri Bapak Nugroho Agung Sutrisno dan Ibu Sylvia Rosdaliana Sirait. Juara 2 dengan nilai rata-rata 92,74 atas nama Nicole Olivia Osman, kelas 12 IPS 2, putri dari Bapak Joni Usman dan Ibu Lo Lucinawati. Juara 1 dengan nilai rata-rata 93,50 atas nama Vanessa Cahyani Gunawan, kelas 12 IPS 3, putri dari Bapak Rudi Agus Gunawan dan Ibu Nurlena. Siswa teladan SMAK Penabur Harapan Indah berdasarkan kriteria sebagai berikut. 1. Berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. 2. Aktif dan berinisiatif dalam menjalankan kegiatan organisasi sekolah sebagai panitia pengurus OSIS MPK. 3. Memiliki karakter best, be tough, excel worldwide, share with society, trust in God, yang dapat diteladani
dan memberi pengaruh yang baik, sopan santun dalam sikap maupun tutur kata. 4. Membawa, menjaga nama baik sekolah dalam kegiatan seminar, pelatihan, dan perlombaan. Siswa teladan SMAK Penabur Harapan Indah tahun pelajaran 2019-2020 adalah Aristo Triksi Prayitno, kelas 12 MIPA 4, putra dari Bapak Raden Sugeng Prayitno dan Ibu Sri Puji Setiorini. Selamat untuk para siswa berprestasi. Kiranya pencapaian ini semakin mendorong kalian kapanpun dan dimanapun untuk mencapai prestasi yang lebih baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bekasi, 2 Mei 2020, Kepala Sekolah SMAK Penabur Harapan Indah, Siwi Tri Wahyuningtyas. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian ini. Kita masih tetap bisa bersyukur dan juga merasakan sukacita. Karena pada hari ini kita telah mendengarkan pengumuman di mana 212 anak-anak siswa-siswi kelas 12 SMAK Penabur Harapan Indah telah berhasil lulus menyelesaikan jenjang SMA mereka. Semua ini adalah anugerah dan kebaikan dari Tuhan. Dan kepada seluruh alumni Angkatan 10 SMAK Penabur Harapan Indah, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian menyelesaikan jenjang SMA ini. Kiranya Tuhan terus menyertai perjalanan kalian selanjutnya. Baik yang kalian mungkin akan meneruskan ke perguruan tinggi di dalam negeri maupun ada juga beberapa yang keluar negeri, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati. Saya juga bersyukur kalau SMAK Penabur Harapan Indah di tahun ini bisa menorehkan prestasi yang luar biasa, di mana ada 19 anak yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Dan angka 19 ini meskipun mungkin tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, tetapi ada catatan tersendiri karena SMAK Penabur Harapan Indah meraih angka tertinggi untuk anak-anak yang lolos melalui SNMPTN di seluruh BPK Penabur Jakarta. Dan saya sungguh sangat bahagia dan bangga dengan semuanya ini. Nah, adik-adik sekalian, seorang aktivis hak asasi manusia yang bernama Malcolm mengatakan bahwa education is our passport to the future. For tomorrow belongs to the people who prepare for it today. Pendidikan adalah paspor kita menuju masa depan. Dan masa depan itu adalah milik dari setiap orang yang mempersiapkannya saat ini. Kalian telah melewati satu babak, satu periode yang sangat penting di dalam perjalanan kalian untuk meraih pendidikan yang terbaik. Dan kiranya bekal selama yang telah kalian terima selama kalian berada di SMA Penabur Harapan Indah ini, kiranya bisa menjadi modal, bisa menjadi fondasi yang kuat bagi kalian untuk memasuki masa depan yang cerah dan penuh harapan. Kemudian yang kedua, kepada seluruh orang tua dari alumni Angkatan 10 SMAK Penabur Harapan Indah, saya mewakili pengurus BPK Penabur Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu di SMAK Penabur Harapan Indah. Kami percaya apa yang telah kita lewati bersama ini akan menjadi dasar yang kuat bagi anak-anak kita semua untuk memasuki masa depan mereka. Dan kemudian juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, kepada seluruh guru, karyawan yang telah bekerja keras, mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran untuk bekerja, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Demikian juga ketika sejak tanggal 16 Maret 2020 ini kita harus melaksanakan home learning. Saya juga melihat sendiri bagaimana para guru tetap bekerja keras dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas panggilan sebagai guru meskipun harus melalui cara virtual dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi atas nama pengurus saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya Ibu.
Dan untuk Bapak Ibu semua dan juga seluruh alumni Angkatan 10 SMAK Penabur Harapan Indah, sekali lagi saya mengucapkan selamat. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk kebersamaan kita selama 3 tahun di BPK Penabur Harapan Indah ini. Kiranya Tuhan terus menyertai langkah kehidupan kita semua. Amin.